Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat mengikuti ibadah digital streaming GKP Bekasi, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Saint Peter Sulia SSI dengan tema Teladan Sang Gembala. Bapak Ibu jemaat sekalian, diingatkan kembali ibadah minggu secara digital streaming akan diperpanjang sampai dengan akhir bulan Mei 2020. Untuk warta jemaat, Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan di dalam slide berikut ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita mengikuti ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Hai masukkan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan teguhkan ibadah kita pada saat ini di dalam pemahaman juga keyakinan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dibimbing oleh teks yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian nats pembimbing dalam kebaktian saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena selama ini Engkau telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas waktu, atas keluarga yang telah kami terima. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai syukur kami, kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Allah yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Salibmu Tuhanku,
Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam segala kesadarannya telah mengakui segala dosa yang diperbuat kepada Tuhan juga kepada manusia, maka dengarlah berita anugerah pengampunan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 93. Mazmur 93. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memohon penyertaan Tuhan pada saat ini untuk memasuki pemberitaan firman. Kita memohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Karena di tengah situasi, di tengah kesulitan, keprihatinan, kami masih berada dalam kondisi yang sehat. Kami boleh menyaksikan segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi juga keluarga. Kalau bukan Tuhan, maka kami tidak mungkin ada seperti kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah Tuhan, kami mau terus menjaga panggilan kami, panggilan untuk konsisten bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi kami. Tuhan tahu persis apa yang saat ini sedang kami gumuli. Tetapi semua hal itu kiranya tidak sedikit pun menjauhkan semangat kami untuk tetap berterima kasih akan segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan boleh kembali berikan kami kesempatan bersama dengan keluarga kami dan juga saudara-saudara kami yang lain di kediaman masing-masing. Kami boleh tetap bertemu dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan kami, terlebih ketika kami akan memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar kami sangat lemah, kami sangat terbatas. Kami membutuhkan Tuhan untuk menguatkan kami. Terlebih di tengah berbagai macam tantangan, di tengah ujian yang saat ini sedang kami lalui. Agar kami tetap tenang, sehingga kami tetap berpaut kepada Tuhan. Berbicaralah atas kami semua Tuhan pada minggu saat ini.
bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 di bawah perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah dimanapun berada, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, terdengar dari jauh di sana, ya, dari rumah, luar biasa katanya begitu. Kalau luar biasa, tolong berikan semangat supaya kita tetap dikuatkan melalui situasi ini. Berikan salam sejahtera kepada saudaranya, keluarganya di samping, ya, supaya tetap semangat dalam ibadah di rumah juga. Ya, semoga ibadah online ini tetap bersemangat. Saudara-saudara, sebelum saya masuk dalam pesan firman Tuhan, ada survei yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1,5 bulan ibadah di rumah. Ternyata animonya menurun, ya, animonya menurun. Semoga ini membantu kita. Jangan-jangan di awalnya doang kita semangat. Tapi saya pribadi punya penilaian. Ini sesuatu yang baru bagi kita, ya, sesuatu yang baru. Bukan hanya bagi jemaat GKP Bekasi, baru bagi seluruh jemaat GKP, bagi seluruh jemaat di Indonesia mungkin, gitu ya. Ini sesuatu yang baru.
tidak mudah untuk berada dan stabil dalam situasi ini. Tapi informasi tadi kiranya membantu kita. Animonya menurun Bapak Ibu. Ya, animonya menurun. Semoga ini tetap menjaga kita untuk fokus dalam menjaga panggilan persekutuan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini adalah teladan Sang Gembala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini mau berbicara tentang Yesus yang adalah gembala dan kita umat adalah domba-dombanya. Saya mau awali dengan pertanyaan reflektif di awal renungan ini, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan nats pembimbing kita hari ini, ayat 11, akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu identitasnya Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, gembala yang baik. Saya tertarik untuk kita berani untuk menilai diri kita. Kalau Yesus adalah gembala baik, ya, maka kita adalah domba-dombanya. Kira-kira kita itu tipe domba apa? Silakan, karena nggak ada yang bisa menilai kecuali Bapak Ibu saudara-saudara. Kira-kira tipenya seperti apa sih kita? Domba yang seperti apa sih kita? Domba yang baikkah? Domba yang penurutkah? Domba yang setiakah? Domba yang lembutkah? Domba yang mudah diaturkah? Atau ya, domba yang bandel? Domba yang tegar tengkuk, domba yang jahat, domba yang susah diatur, atau jangan-jangan serigala berbulu domba. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini sangat tegas. Yesus menyampaikan siapa dirinya. Yesus menunjukkan jati dirinya. Ya. Bahkan Yesus katakan gembala-gembala sebelum Yesus adalah gembala-gembala yang disamakan seperti pencuri, ya, dan perampok. Ini juga menjadi kritik bagi beberapa orang-orang ketika itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika mereka hanya menjadi gembala upahan, ketika motivasi mereka sebagai pemimpin di masa itu, Bapak Ibu, hanya karena motif-motif tertentu saja, maka para pengikutnya pun mengikuti gembala-gembala upahan tadi dengan motif dan kepentingan-kepentingan tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hendak menyatakan dalam bacaan kita pada saat ini bahwa Dia dapat diandalkan, ya, bahwa Yesus adalah gembala yang menjalankan tanggung jawabnya, bahwa Yesus adalah gembala yang memiliki otoritas. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat jelas Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menunjukkan jati dirinya kepada mereka. Ya. Ini disampaikan oleh Yesus Bapak Ibu saudara-saudara
Karena ternyata beberapa di antara mereka pun tidak sepenuhnya percaya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan teksnya terus, maka ada perikop selanjutnya, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat 25 dan 27 saya mau bacakan Bapak Ibu. Karena ini satu rangkaian domba yang tidak percaya. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menyatakan identitasnya sebagai gembala yang baik. Saya mau ulangi lagi, kita berputar-putar dalam hal kecil saja. Karena feeling saya dalam hal kecil ini mungkin kita gagal. Kita domba yang seperti apa Bapak Ibu? Yesus sudah menjelaskan dengan sangat detail, dia adalah gembala yang baik. Karena sudah jelas dan belum dilakukan. Sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu, kita masih Minggu Paskah Bapak Ibu. Ya. Gembala yang baik adalah gembala yang mau menyerahkan nyawanya, ya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu sudah dilakukan. Maka pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu saudara-saudara kita semua jawab. Maka kita menjadi domba yang seperti apa? Ketika Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik sudah menyatakan dirinya atas kehidupan kita. Sudah memberikan segala hal bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kita belajar pengorbanan. Yesus sebagai gembala yang baik. Kita belajar untuk menghargai juga. Dalam segala keberadaannya Yesus mau memberikan seluruh kehidupannya bagi umat Tuhan. Ya, tema kita teladan sang gembala. Kita mau belajar juga meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Maka hari ini saudara-saudara saya pikir kita kembali diingatkan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku dan aku adalah Allahmu. Dalam ayat yang lain dikatakan demikian. Maka Bapak Ibu saudara-saudara buktikanlah identitas itu. Buktikanlah identitas bahwa kita adalah domba yang setia, domba yang penurut, domba yang baik, domba yang lembut, domba yang mudah untuk diatur, bukan sebaliknya. Refleksi bagi kita pada minggu hari ini saudara-saudara. Dalam segala kebaikannya kita sudah menerima berbagai macam hal. Maka patutnya lah pada saat ini kita kembali diingatkan untuk menjadi domba yang menuruti gembalanya. Dalam sharing dengan jemaat Bapak Ibu, ya ada pesan-pesan moral dalam diskusi dengan beberapa jemaat. Jemaat yang lelah bahkan mendampingi orang yang dikasihinya, nggak tahu Pak Pendeta harus apa lagi. Kayaknya sudah banyak yang disampaikan, sudah tahu banyak hal juga. Bahkan pengalaman hidupnya pun gak kurang Pak Pendeta. Naik turun banyak hal deh. Tapi kayaknya gak mempan juga Pak Pendeta. Ada diskusi begitu Bapak Ibu. Domba yang susah diatur sepertinya. Maka saya pikir kita kembali diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara. Teladan sang gembala. Ya, sudah jelas apa yang ditawarkan dari gembala yang baik itu Bapak Ibu saudara-saudara. Sangat jelas, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sudah gak kurang gembala yang baik itu bagi kita, saudara-saudara. Maka
Ini yang harus saudara-saudara jawab. Tipe seperti apakah kita sebagai domba, Bapak Ibu Saudara-saudara? Domba yang mau dengar-dengaran terhadap gembalanya yang sudah begitu baik atas kita, atau masih kalau kata orang Bekasi mau abur-aburan? Silahkan, itu tanggung jawab masing-masing. Gembala yang baik sudah memberikan segala hal atas kita, tidak ada yang kurang. Bapak Ibu harus fair itu. Bapak Ibu harus fair atas diri Bapak Ibu Saudara-saudara dan keluarga. Tidak ada yang kurang. Puji Tuhan. Dengan segala keterbatasan masih dikasih sehat sampai dengan sekarang, masih berada dalam kondisi baik. Kalau kita mau bandingkan Bapak Ibu, sekarang situasi di mana Bapak Ibu kita semua harus berkaca bahwa kita masih diberkati luar biasa. Kita masih diberkati luar biasa. Ya, sampai dengan saat ini. Di luar sana ada yang sudah kehilangan orang yang dikasihinya. Di luar sana sudah begitu banyak orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Maka tidak ada satupun alasan yang Bapak Ibu Saudara-saudara patut angkat karena keprihatinan saat ini. Gembala yang baik itu sudah menyatakan segala hal atas kita. Maka patutnya kita meresponi itu sebagai domba yang mau menuruti segala perintah, segala arahan yang disampaikan oleh gembala yang baik itu atas setiap kita. Ya, semoga kita menjadi domba yang menuruti segala perintah Tuhan, mengikuti semua yang diajarkan, ya, menjalankan semua aturan, dan pada saatnya kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi boleh menyaksikan bahwa semua yang diarahkan oleh gembala yang baik ini pada saatnya dan bahkan telah kita terima sebagai sebuah kebaikan atas kehidupan kita pribadi juga keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya saat ini kita belajar untuk menjadi domba yang menuruti segala arahan gembalanya. Jangan jadi domba yang susah diatur, yang bandel, yang jahat, yang tegar tengkuk. Sudah terlalu baik Tuhan atas kehidupan kita, maka patutnya kita menjadi domba, menjadi umatnya yang menghargai segala teladan, pengorbanan, juga kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kami diingatkan kembali Tuhan pada minggu pagi hari ini. Betapa Tuhan adalah gembala yang baik, yang begitu setia mendampingi kami, memberkati kami, memberikan banyak hal yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu atas hidup kami dan keluarga. Kalau bukan Tuhan, jelas kami tidak mungkin berada seperti kami berada pada saat ini. Oleh karenanya melalui firman Tuhan kami diajar kembali Tuhan, mampukan kami untuk menghargai segala kasih sayang Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba yang menuruti gembala yang baik itu. Kiranya Tuhan memberkati kami, nyerap pesan firman Tuhan, dan terlebih kami bentangkan dalam hidup kami masing-masing. Ini refleksi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo yang akan disampaikan oleh Saudari Bella. Kami persilahkan.
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan kita akan dari Kidung Jemaat 393. Dari
Marilah kita sampaikan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menggunakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatakan syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan atas hidup kami, pribadi juga keluarga. Terima kasih untuk kesempatan ibadah pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai segala cinta kasih Tuhan, menghargai teladan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Dan kami menjadi domba-domba-Mu yang setia, yang menuruti semua yang Tuhan ajarkan atas kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kembali diberikan kesempatan untuk menaikkan syafaat. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berada dalam kondisi fisik yang lemah, mereka yang masih berada dalam proses pemulihan. Tuhan berkati Ibu Sarti Karel, Bapak Jabadi Siregar, Ibu Letina Saragih, Ibu Lea Remon Oktosea, Bapak Sesa Sukardi, anak Apriyadi Mahardika, Bapak Johan Erlitik, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Sumadi Gultom, Ibu Hedi Opusunggu, Saudari Fani Simorangkir, Ibu Nurliana Aritonang, anak Dustin, Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Lorenz Petonengan, Bapak Tony Pardede, Bapak Sabar Nadeak. Tuhan memberkati agar kiranya dalam segala kondisi mereka mampu untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Mereka mampu untuk tetap terus berpaut kepada Tuhan meskipun mereka cukup lelah untuk menempuh upaya medis yang cukup panjang. Tetapi kami percaya hikmat-Mu mendampingi mereka, sehingga mereka boleh terus meyakini bahwa Tuhan mendampingi mereka, menjaga mereka, sehingga seluruh upaya-upaya pemulihan yang ditempuh mereka lakukan dengan tetap bersuka cita. Berkati keluarga yang mendampingi juga, berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat untuk terus mendampingi keluarga yang saat ini masih berada dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan di GKP Jemaat Bekasi, seluruh keberadaannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kau tahu kondisi kami masing-masing, keluarga kami dalam situasi seperti ini Tuhan. Banyak sekali ujian yang harus kami lalui. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami meyakini Tuhan tetap hadir, menguatkan dan memperlengkapi kami untuk melalui situasi ini dengan terus mempercayai betapa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjaga dan mencukupkan kehidupan kami. Bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara kami yang karena situasi pandemik sekarang harus kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, Tuhan, kami percaya ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mencukupkan mereka. Terlebih kebutuhan untuk makan dan minum, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan memakai banyak cara, memakai banyak orang, sehingga kiranya semua saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sulit karena pandemik saat ini senantiasa juga boleh melaluinya bersama dengan penyertaan akan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalankan tanggung jawab mereka sebagai garda terdepan dalam upaya melayani mereka yang terkena dampak COVID, agar kiranya Tuhan menguatkan dan memperlengkapi semuanya.
Kami serahkan seluruh keberadaan saudara-saudara kami dalam seluruh tugas mereka dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja dimanapun, termasuk gereja kami di dalamnya Tuhan. Agar kiranya meskipun situasi dalam segala keterbatasan pada saat ini, kami tetap menjadi gereja yang dalam segala keberadaannya tetap berusaha untuk memberkati mereka di luar sana yang membutuhkan. Karena inilah panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Berkati mereka yang juga memiliki motivasi untuk saling membantu satu dengan yang lain. Agar kiranya mereka tetap tergerak untuk mau membantu, mau menopang. Terlebih kami gereja tetap terus menjaga panggilan utama kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala upaya yang dilakukan. Tuhan berkati. Kami percaya banyak langkah-langkah strategis yang dilakukan. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya juga salah satunya melalui PSBB ini kiranya boleh mengurangi bahkan menghilangkan bertambahnya mereka yang terkena positif akan corona. Kami rindu Tuhan situasi ini secepatnya tenang dan kami semua Tuhan boleh seperti sedia kala kembali menjalankan kehidupan kami masing-masing. Ini seluruh doa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh syafaat ini kami hendak sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Berlakukanlah firman Tuhan yang bersama-sama telah mengingatkan kita pada saat ini. Untuk terus meyakini akan gembala yang baik. Kita menjadi domba-dombanya yang senantiasa menurut segala ajaran, segala perintah yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita. Kita terus meyakini bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang bersama-sama telah kita dengar pada saat ini untuk terus menyadari panggilan kita menjadi domba yang senantiasa menuruti segala ajaran yang sudah dinyatakan oleh gembala yang baik atas kehidupan kita. Terus meyakini bahwa penyertaan dan cinta kasih-Nya hadir di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.